Halo semuanya, saya Pak Willy, guru fisika SMA. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan TKA Fisika dengan materi vektor yang akan saya bahas secara jelas, mendalam, dan pastinya seru. Tes TKA 2025 ini sudah di depan mata loh. Jadi ayo kita persiapkan diri bersama biar nanti bisa lebih siap dan percaya diri, dan tentunya nanti akan semakin memantapkan kita dalam menghadapi ujian nanti ya. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan TKA Fisika ya. Untuk materi yang pertama adalah vektor ya. Saya ambil dari UN 2008. Soalnya sebagai berikut. Vektor F1 besar 14 Newton dan F2 10 Newton diletakkan pada diagram Cartesius seperti pada gambar ini. Resultan atau R yang nilainya F1 tambah F2 dinyatakan dengan vektor satuan adalah berapa? Pilihannya ya. Oke, kita akan coba bahas. Saya gambar ulang lagi di sini vektornya. Nah, di sini karena diminta dalam vektor satuan, maka kita harus menyatakan dalam I topi dan J topi ya. I topi adalah vektor satuan dalam arah X positif dan J topi adalah vektor satuan dalam arah Y positif. Jadi kalau gitu kita harus menguraikan F1 ini dalam komponen horizontal dan vertikalnya seperti berikut ini. Nanti yang ini komponen horizontal itu kan sebelah sudut ya, berarti nanti dikali dengan kosinus 60, sementara yang komponen vertikalnya ada di depan sudut 60 derajat, atau kita tuliskan F1 sinus 60. Nah, setelah itu baru kita bisa tuliskan komponen I dan J-nya untuk F1 sebagai berikut. F1 sebenarnya minus ya, ini karena ke kiri ya. 14 dikali kosinus 60 I topi tambah dengan komponen vertikalnya adalah F1 yaitu 14 kali dengan sinus 60 derajat J topi. Kita substitusi nilai cos 60 dan sinus 60-nya. Min 14 kali setengah I topi tambah 14 kali setengah akar 3 J topi. Atau bisa kita tuliskan lengkap untuk F1-nya adalah min 7I topi tambah 7 akar 3 J topi. Inilah vektor F1 dalam vektor satuan. Nah, bagaimana dengan F2? Ya, F2 lebih mudah karena sudah dalam arah horizontal. Jadi kita bisa tuliskan F2-nya 10I topi saja. Karena komponen J-nya tidak ada ya untuk F2. Setelah itu baru kita bisa jumlahkan ya. R sama dengan F1 tambah F2. Ya, kita tuliskan F1 dan F2-nya masing-masing. Min 7I tambah 7 akar 3J topi tambah 10I topi saja ya. Nah, di sini kita jumlahkan, tentu saja kita jumlahkan yang sejenis ya. Jadi I topi dengan I topi ya. Jadi bisa dituliskan min 7 tambah 10 itu I3 I topi. Sementara yang J topinya 7 akar 3. Jadi untuk soal ini yang jawabannya yang tepat adalah yang C ya. 3I topi tambah 7 akar 3 J topi. Soal nomor 2-nya yaitu mengenai poligon vektor ya. Soalnya sebagai berikut. ABCDEF adalah sebuah segi 6 beraturan ya. Jadi ini segi 6 beraturan di mana panjang sisinya semua sama ya. Jika A dan B ini adalah vektor yang sama dengan vektor AB dan vektor BC, maka vektor AF sama dengan berapa? Oke, saya gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini adalah vektor dasarnya, vektor A dan vektor B. Sekarang kita akan mencari vektor AF dan menyatakan dalam A dan B. Oke, jadi vektor AF dari sini ke sini itu akan sama dengan AB tambah BC dan CF ya. Nah, CF sendiri itu terdiri dari vektor ke kiri ya, lawan dari vektor A. Jadi saya tulis min A. Kemudian kita tambahkan lagi dengan min A. Sehingga vektor AF ini sama dengan yang ini, AB tambah BC tambah CF ya. Atau tepatnya kita tuliskan sebagai berikut. AF sama dengan AB tambah BC tambah CF ya. Nah, AB-nya kita bisa gantikan dengan vektor A. Vektor BC-nya kita bisa gantikan dengan vektor B. Dan vektor CF-nya adalah 2 kali vektor min A. Jadi min 2A. Nah, ini bisa kita sederhanakan. A dengan min 2A itu jadi min A ya. Atau kita tuliskan B dulu dikurang dengan vektor A. Jadi inilah vektor AF-nya.
Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D ya. Soal nomor 3 ya. Mengenai penjumlahan vektor ya. Soal sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Jadi di sini ada dua vektor F1 6 Newton dan F2 8 Newton, sudutnya 120 derajat. Resultan dan nilai tangan sudut yang dibentuk resultan terhadap vektor F2 adalah berapa? Baik, sekarang kita gambarkan terlebih dulu ya, seperti ini. Kemudian kita akan gunakan metode jejar genjang ya. Jadi saya buat garis bantu ya, yaitu garis yang sejajar F1 melalui ujung F2 di sini dan garis jajar F2 melalui ujung F1. Kedua garis bantu tersebut berpotongan di sini sehingga resultan dari kedua vektor tersebut saya bisa hubungkan dari titik asal ke sini ya. Nah, rumusnya kita tahu bahwa penjumlahan vektor adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Alfa adalah sudut ini antara kedua vektor ya. Kemudian kita bisa isikan F1-nya 6, F2-nya 8, dan alfanya 120 derajat. Kemudian kita bisa hitung lebih lanjut dengan memasukkan kosinus 120 adalah min setengah ya. Setelah itu baru kita hitung. Jadi 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat 64, ini duanya kita coret ya. Tersisa minus 48 di sini. 36 tambah 64 100 kurang 48 52. Jadi resultannya adalah akar 52. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 13. Satuannya tentu saja Newton ya. Kemudian kita akan menentukan arah dari resultan ini terhadap permintaannya adalah F2. Jadi kita pisahkan sudut yang kecil ini. Kita sebut saja sudutnya adalah theta. Jadi kita akan menghitung theta. Untuk itu saya akan buat garis bantu atau pertolongan ya, seperti ini. Saya tarik tegak lurus di sini. Kemudian sudut 120 ini kita akan lihat segitiga yang ini sebelah kanannya. Berarti yang ini adalah 60 derajat ya. Ini kan dalam sepihak antara 120 dengan 60. Setelah itu baru kita bisa uraikan, ini yang miring ini sebenarnya sama dengan F1. Jadi kita bisa uraikan menjadi komponen vertikal dan horizontalnya seperti berikut ini. Yang ini vertikalnya adalah karena di depan sudut 60 berarti F1 kali sinus 60. Sementara yang ini adalah F2 kali cos F1 kali cos 60. Setelah itu kita bisa gunakan sudut di segitiga yang ini ya, yaitu kita akan cari nilai theta-nya. Jadi nilai theta-nya kita bisa cari dari tangannya saja ya, yaitu F1 sinus alfa, alfanya 120 ya, ini dibagi dengan F2 tambah F1 cos alfa, atau bisa juga F2 dikurang F1 cos 60 ini ya. Oke, ini rumusnya untuk menghitung sudut. Baru kita substitusikan ya, F1-nya 6, sudutnya 60 derajat, ini yang alfa yang ini ya. Kita pakai yang ini ya. Kemudian F2-nya 8 dan dikurang, karena dari sini ke sini kan itu 8, sementara yang kita butuhkan kan hanya panjang sisi ini. Jadi dikurang dengan F1 cos 60 ya. Oke, jadi kita bisa substitusikan sinus 60 setengah akar 3 dan cos 60 setengah. Jadi bisa kita hitung, ini 3 akar 3 yang bagian penyebut jadi 5. Jadi untuk soal ini jawabannya yang tepat adalah 2 akar 13 dan 3/5 akar 3. Soal nomor 4 masih mengenai penjumlahan vektor. Resultan dari dua vektor A dan B itu tegak lurus terhadap vektor A. Dan besarnya setengah dari besar vektor B itu sendiri. Sudut antara vektor A dan B adalah, jadi ini adalah vektor A dan B, resultannya tegak lurus terhadap vektor A, dan besar resultan adalah setengah dari besar vektor B itu sendiri. Oke, jadi jawabannya yang mana? Mari kita analisis ya. Saya gambarkan ulang lagi. Nah, sekarang saya akan coba misalkan sudut antara vektor resultan dengan vektor B-nya, kita sebut saja beta ya, seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa
besar R ya, itu adalah sama dengan setengah B dari soal. Kemudian kita melihat bahwa R itu adalah B dikali dengan cos beta. Jadi saya bisa gantikan yang R-nya B cos beta sama dengan setengah B. Ini B-nya bisa kita coret dan kita bisa mendapatkan nilai cosinus beta adalah setengah. Dan tentu saja kita tahu nilai betanya adalah 60 derajat ya. Sehingga untuk mencari berapa sudut antara vektor A dan B, berarti beta tambah 90 atau betanya 60 ditambah dengan 90 jadi 150 derajat. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya. Soal nomor 5, jumlah dan selisih vektor. Rasio dari nilai maksimum dan minimum dari penjumlahan dua vektor A dan B adalah 3:1. Besar vektor A adalah sama dengan berapa vektor B-nya. Oke, coba kita gambarkan terlebih dahulu penjumlahan vektor ya. Jadi misalkan ini vektor A dan berikutnya vektor B dan sudut yang dibentuknya misalkan alfa. Kalau kita gunakan metode jajar genjang maka resultannya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum, berarti kita buat sedemikian supaya nilai R-nya itu bisa maksimum dan minimum. Untuk mendapatkan nilai maksimum tentu saja vektor A dan B-nya harus dibuat searah ya. Atau sudutnya kita jadikan 0 ya. Sehingga nanti resultannya adalah seperti ini dari ujung ke ujung. Sementara untuk mendapatkan nilai minimum, maka vektor A dan vektor B itu dibuat berlawanan. Jadi resultannya yaitu ini, lebih kecil ya dibandingkan yang ini. Inilah A min B-nya. Atau A plus B dengan sudut antara A dan B-nya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau kita tuliskan rumus penjumlahan vektor, R sama dengan A tambah B dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2B kali cos alfa. Ini sudut antara kedua vektornya. Jadi kalau mau maksimum kita isi alfanya 0 dan untuk minimum kita isi alfanya 180. Lalu kita bandingkan. Dan kita tuliskan seperti ini. R max dibagi R min. Akar ini kita isi 0 ya. Ininya kita isi 180. Nah, untuk bentuk ini cosinus 0 kan 1. Jadi nanti bentuknya di dalam akarnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Atau itu adalah A tambah B kuadrat. Nah, untuk bagian minimum A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cosinus 180 ya, sudutnya antara A dan B 180. Nah, ini cosinus 180 itu kan min 1 ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka kita bisa ubah bentuk A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB menjadi A min B kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai akar dari A tambah B kuadrat itu A tambah B. Dan akar dari A min B kuadrat itu A min B. Jadi R max dan R minnya seperti ini perbandingannya. Kita samakan dengan 3 ya dari soal. 3:1. A tambah B dibagi dengan A min B. Kita bisa kali silang untuk mendapatkan persamaan yang lainnya, yaitu 3A min 3B sama dengan A plus B. Kita bisa gabungkan A dengan A dan B ya. 2A sama dengan 4B atau A-nya sama dengan 2B. Sehingga untuk jawaban ini yang benar adalah yang C ya, A sama dengan 2B. Soal nomor 6 mengenai penjumlahan vektor juga ya. Soalnya sebagai berikut. Dari gambar ABCD merupakan segi 4 dengan panjang sisinya 4 ya. Jadi ini 4, ini juga 4 ya. Jika titik E adalah pertengahan sisi BC, jadi ini 2 ya. Maka penjumlahan P plus Q adalah berapa I dan J ya. Oke, saya gambar terlebih dahulu ya. Ini gambarnya. Kemudian saya perluas ya daerahnya. Dan kita akan jumlahkan P plus Q dengan metode jajar genjang. Jadi saya buat garis pertolongan. Sejajar vektor AE ya, tapi melewati ujung vektor C. Dan sejajar vektor V melewati ujung vektor E sebagai berikut. Ketemu titik potongnya, maka resultannya dari titik A sampai ke sini ya. Jadi kalau saya gambarkan ini adalah resultannya dari P plus Q.
Oke, saya lengkapi dulu. Ini adalah P plus Q dan jaraknya seperti ini ya. Ini 2 ini karena ini kan setengah dari 4 ya. Sehingga P plus Q itu yang ini merupakan kalau diuraikan dalam komponen horizontal vertikal seperti ini. Dan kita sekarang bisa menuliskan ya, yaitu vektor P plus Q-nya sebagai berikut ya. Jadi dalam arah horizontal kita sebut vektor satuannya I topi dan vektor arah vertikalnya kita sebut J topi, sehingga dari ujung sini sampai sini itu ada 8 satuan jadi 8I, dan dari sini ke sini ada 6 satuan yaitu 6J topi. Jadi P plus Q-nya kita bisa tuliskan 8I plus 6J topi. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 7 masih mengenai vektor. Kita akan bahas mengenai poligon vektor ya. Soalnya sebagai berikut. Diketahui vektor OA, OB, dan OC seperti pada gambar. Ya, ini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Vektor OA tuh ke atas, vektor OB ke kanan, dan vektor OC ke arah sini dengan sudut 45 derajat terhadap OB-nya. Besar vektor OA minus vektor OB tambah besar vektor OC adalah berapa R ya. Oke, saya gambarkan terlebih dahulu dengan vektor yang sudah tahu yaitu OA dan OC terlebih dahulu. Jadi gambarnya seperti ini untuk OA ke atas dan OC seperti ini 45 ya. Nah, sekarang di sini ada vektor minus OB. Nah, OB sendiri kan ke kanan. Berarti kalau vektor minus OB saya gambarkan di sini, dia akan berlawanan dengan vektor OB sendiri yaitu ke kiri ya. Nah, setelah itu baru bisa kita jawab. Kita akan gunakan metode poligon ya. Jadi saya akan menghitung berapa OA min OB plus OC. Saya mulai dari OA terlebih dahulu. Saya gambarkan OA ke atas ya, seperti ini. Kemudian minus OB itu ke kiri. Ini panjangnya masih sama semuanya, R dan R ya. Jadi ini kayak membentuk persegi ya. Dan kita tambahkan OC. OC itu ke arah sini, panjangnya R. Ini dari ujung sini sampai sini kan R akar 2. Sementara OC itu kan R. Jadi masih ada sisa sedikit, dan itulah resultan dari OA min OB tambah OC, yaitu seperti ini kalau saya gambar. Inilah vektor penjumlahan dari OA min OB plus OC, dan akan kita hitung. Ini mudah saja karena ini kan bagian dari diagonal ya. Jadi sebenarnya untuk menghitung panjang dari OA min OB tambah OC adalah dari sini ke sini itu adalah R akar 2 ya, karena ini persegi, dikurang dari sini ke sini adalah R, karena vektor OC adalah R ya panjangnya, sehingga hasilnya adalah R akar 2 min R. Kita sederhanakan, R nya kita keluarkan menjadi R kali akar 2 min 1. Inilah jawaban untuk soal nomor 7 ini, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nomor 8 untuk sudut antara dua vektor. Soalnya sebagai berikut. Sudut antara vektor A plus B dan A kali B adalah berapa radian? Oke, untuk menggambarkannya kita coba lihat dulu gambar berikut ini. Jadi saya gambar ada dua gambar yang sama ya. Ini A dan B sama persis. Saya akan menggambarkan penjumlahan vektor dan perkalian vektor ya. Vektor tambah vektor itu hasil vektor, dan sudah kita bisa cari dengan menggunakan metode jejar genjang. Jadi buat garis jejar vektor A dan vektor B, ketemu titik potong, dan kalau kita hubungkan maka vektor ini adalah vektor A plus B atau penjumlahan vektor. Jadi vektor A plus B itu sebidang dengan vektor A dan B nya sendiri ya. Nah, bagaimana dengan vektor perkalian vektor? Nah, untuk perkalian vektor hasilnya adalah vektor juga, tapi dia menggunakan kaidah vektor ya. Saya akan pakai kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi nanti vektornya kita putar dari vektor, kalau A cross B berarti dari A ke B ya. Kalau B cross A berarti dari B ke A. Jadi untuk kasus ini dari A ke B seperti ini. Nah, ini sesuai dengan putaran jari tangan yang 4 ini. Nah, nanti arah ibu jari itu menunjukkan hasil kali vektornya. Jadi kalau saya gambar di sini itu adalah ke atas. Jadi dengan kata lain bahwa vektor A cross B ini
itu tidak sebidang dengan bidang yang dibentuk oleh A dan B ya, tapi tegak lurus. Dan kalau kita gambarkan vektor A plus B di sini, maka sudutnya adalah tentu saja siku-siku ya, yaitu sudut ini. Karena vektor A plus B ada di bidang horizontal dan vektor A cross B-nya ada di bidang vertikal. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 90 derajat atau setengah pi radian. Nomor 9 mengenai penjumlahan 3 vektor, dan kita akan gunakan metode penguraian ya. Soalnya sebagai berikut, perhatikan gambar di samping. Di sini ada 3 vektor F1 4 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Ini F2-nya ke kiri dan F3-nya ke bawah. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah berapa Newton? Saya gambarkan ulang ya. Nah, di sini kita akan gunakan metode penguraian, sehingga kalau ada vektor yang arahnya miring, kita harus uraikan dulu terhadap arah horizontal dan vertikalnya. Jadi di sini kita perlu menguraikan vektor F1 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau saya gambarkan seperti ini komponen horizontal dan vertikalnya. Nanti kita bisa tuliskan untuk yang resultan dalam arah X, berarti yang ke kanan dikurangi yang ke kiri ya. Di sini yang ke kanan itu adalah dari komponen F1 yang diuraikan terhadap sumbu X positif ya. Jadi bisa kita tulis 4 kali cos 30 ini, karena di sebelah sudut ya. Kemudian dikurang dengan 6 akar 3 dari F2. Nah, kita bisa masukkan cos 30 setengah akar 3, jadi 4 kali setengah akar 3 min 6 akar 3. 2 akar 3 min 6 akar 3, atau Rx-nya resultan dalam arah X adalah min 4 akar 3, artinya ke kiri ya. Jadi kalau coba kita gambarkan dalam sumbu XY yang baru, maka resultan dalam arah X-nya adalah ke kiri sebesar 4 akar 3. Nah, bagaimana dengan komponen vertikalnya? Kita tulis RY berarti ya, ini yang ke atas dikurangi ke bawah. Yang ke atas itu adalah uraian dari F1 ini ya, dalam arah vertikal. Di depan sudut ya, berarti dikali sinus ya, 4 sinus 30 dikurang 2 karena ini F3-nya ke bawah. Sin 30 setengah, jadi 4 kali setengah min 2, yaitu 2 min 2 ya 0 ya. Jadi RY-nya 0, sehingga Rx-nya sama dengan R itu sendiri ya. Jadi kalau kita hitung, R sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah RY kuadrat. Rx-nya kita isi 4 akar 3, dan RY-nya kita isi 0. Kemudian kita hitung, dan saja ini 0, berarti tinggal 4 akar 3 kuadrat diakarkan, ya 4 akar 3 itu sendiri ya. Inilah jawabannya. Jadi R ini sama dengan Rx itu juga ya. Arahnya ke kiri ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D ya. Baik, sekarang kita lihat nomor terakhir, itu nomor 10 mengenai operasi vektor. Diketahui dua vektor A sama dengan 4i topi tambah 6j topi, dan B sama dengan 2i topi tambah 3j topi. Pernyataan yang benar adalah kita harus memeriksa ya pernyataan ini semua. Baik, kita mulai dari yang bagian A dulu ya. Jadi saya tulis dulu A plus B adalah 4i tambah 6j topi tambah 2i tambah 3j. Kita jumlahkan yang sejenis, maka kita bisa mendapatkan 4 tambah 2 6, 6 tambah 3 9. Ya, ini tidak sama ya. Berarti yang A salah. Baik, kita ke bagian B-nya. Nah, untuk menjawab bagian B kita harus ingat dulu konsep atau prinsip dari dot vektor ya. Itu kalau vektor satuan I dot I itu akan sama dengan J dot J, akan sama dengan K dot K, dan hasilnya skalar, yaitu nilainya 1. Sementara kalau tidak sama komponennya I dot J atau I dot K atau J dot K itu nilainya 0. Ini bisa didapatkan dari definisi bahwa I dot J itu ada besar I kali besar J kali kosinus antara I dan J-nya. Oke, jadi untuk dot vektor kita bisa tuliskan seperti ini, 4i tambah 6j dot 2i tambah 3j. Kita kalikan secara aljabar biasa ya. Maka 4i kali 2i itu 8. Sementara 4i kali 3j 0. Kemudian 6j kali 2i juga 0, dan 6j kali 3j 18. Sehingga A dot B adalah skalar dan hasilnya adalah 26.
Nah, ini tidak sama dengan pilihan B-nya. Baik, kita lanjutkan dengan perkalian vektor cross product ya. Jadi kalau untuk mengalihkan vektor cross vektor, maka kita harus ingat prinsip ini untuk vektor satuan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa I cross J sama dengan K, J cross K itu I, K cross I itu J. Sementara yang lainnya adalah minusnya ya. Jadi lawan vektornya. Atau kita tuliskan I dot I, J dot J, dan K dot K sama dengan 0, sementara I dot J itu K topi dan J dot I kebalikannya adalah minus K topi. Oke, sekarang kita tuliskan aljabarnya. Kita kalikan biasa seperti aljabar. Jadi 4I kali 2I tambah 3J tambah 6J kali 2I plus 3J. Kita kalikan 4I kali 2I kan 0 ya. Sementara 4I kali 3J 12 K topi. Untuk J kali I itu minus K ya. Sehingga ini jadi 12 kali min K. Untuk yang 6J kali 3J nya 0. Sehingga kita bisa mendapatkan 12K min 12K. Atau A cross B adalah 0, vektor 0 ya. Ini betul ya. Oke. Sepertinya kita akan coba juga cari untuk bagian D dan E nya supaya bisa lebih wawasannya lebih luas ya. Mari kita perhatikan untuk ini berarti besar vektor A dibagi besar vektor B setengah. Mari kita hitung besar vektor A dari vektor A, yaitu komponen ya. Jadi besar vektor A adalah akar dari 4 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Kalau kita hitung 16 tambah 36, 52, diakarkan 2 akar 13 ya. Itulah vektor A-nya. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa hitung juga besar vektor B ya. Dari komponen-komponennya akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4 tambah 9 di dalam akar. Jadi B-nya akar 13 ya. Sementara A-nya 2 akar 13. Jadi kalau kita bagi besar vektor A dibagi dengan besar vektor B, 2 akar 13 dibagi akar 13. Atau sama dengan 2. Nah ini salah ya, ini setengah. Oke, sekarang kita akan lihat yang terakhir, A dan B artinya berlawanan. Ini hubungannya dengan sudut. Untuk menghitung sudut kita bisa gunakan dot vektor ya. Dari pengertian bahwa A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos theta. Kita kalikan dot vektornya. Kebetulan di sini sudah ada 26, jadi saya gunakan saja 26. Kemudian besar A juga dari sini 2 akar 13 dan besar B adalah akar 13 ya. Sehingga bisa kita kalikan yang kanannya, jadi ini 1 ya. 26 bagi 26 1. Jadi nilai cos tetanya 1 atau tetanya 0 derajat. 0 derajat itu berarti searah vektornya ya. Kalau 180 derajat baru arahnya berlawanan. Oke, jadi untuk ini memang jawaban yang tepat adalah yang C saja. Demikian soal dan pembahasan TKA Fisika untuk materi vektor ini. Sampai jumpa ya di video pembahasan selanjutnya untuk seri TKA Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan notifikasi untuk informasi mengenai video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.